cahaya dalam diri, cahaya untuk negeri. Syiar dan karomah Khalifah Badi J. Jailani. Dalam diskursus spiritual Islam, cahaya atau nur bukan sekedar metafora estetis, melainkan konsep ontologis yang merujuk pada kehadiran ilahi dalam diri manusia. Cahaya tersebut ketika bersemayam dalam hati yang telah tersucikan akan memancar keluar sebagai perilaku, keputusan, dan kepemimpinan yang membawa kemaslahatan. Dalam kerangka ini, sosok Khalifah Badi J. Jailani dapat dipahami sebagai representasi manusia yang menjadikan cahaya batin sebagai fondasi dalam membangun cahaya sosial. Sebagai khalifah dan kapitalam, beliau tidak hanya mengemban amanah struktural, tetapi juga memikul tanggung jawab spiritual yang menuntut keseimbangan antara dimensi batin, inner illumination, dan dimensi sosial, outer transformation. Oleh karena itu, syiar dan karomah yang melekat pada dirinya harus dipahami sebagai satu kesatuan proses yang berakar pada kaidah-kaidah sufistik. Cahaya dalam diri, fondasi sufistik kepemimpinan. Cahaya dalam diri seorang pemimpin sufistik tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses panjang penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Dalam perspektif tasawuf, hati manusia diibaratkan sebagai cermin. Apabila ia dibersihkan dari karat ego, kesombongan, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia, maka ia akan mampu memantulkan cahaya ilahi. Khalifah Badi J. Jailani menapaki jalan ini melalui disiplin spiritual yang mencakup zikir, kontemplasi, serta pengendalian diri yang konsisten. Proses ini sejalan dengan kaidah mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, dan riyadah, latihan spiritual yang menjadi fondasi dalam membangun kesadaran transendental. Dalam kondisi ini, kesadaran individu tidak lagi berpusat pada ego, melainkan pada kehendak ilahi. Puncak dari perjalanan ini adalah kondisi fana, yaitu lenyapnya kesadaran egoistik yang kemudian dilanjutkan dengan bako, yakni keberlangsungan eksistensi dalam kerangka nilai-nilai ilahi. Dalam tahap inilah seorang khalifah mampu bertindak bukan atas dasar kepentingan pribadi, melainkan sebagai perpanjangan dari nilai-nilai ketuhanan dalam realitas sosial. Cahaya untuk negeri, syiar sebagai transformasi sosial. Cahaya yang bersemayam dalam diri tidak berhenti pada dimensi personal, tetapi harus ditransformasikan ke dalam ruang sosial. Inilah yang disebut sebagai syiar. Proses penyebaran nilai-nilai ilahi melalui tindakan nyata yang menyentuh kehidupan umat. Syiar yang dilakukan oleh Khalifah Badi J. Jailani tidak bersifat retoris semata, melainkan praksis.
Ia hadir dalam bentuk kepedulian sosial, pembinaan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi agama, pendekatan ini mencerminkan integrasi antara religiositas dan aksi sosial, di mana agama tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga sistem tindakan. Sebagai kapitalau, Sang Khalifah Badiji Jailani memainkan peran sebagai mediator antara adat dan syariat. Ia mampu mengharmoniskan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara tradisi dan transendensi. Dalam hal ini, cahaya dalam dirinya menjadi sumber legitimasi moral yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Karomah, manifestasi cahaya ilahi. Karomah dalam tradisi sufistik dipahami sebagai anugerah ilahi yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Namun karomah bukanlah tujuan, melainkan konsekuensi dari kedekatan spiritual yang mendalam. Dalam diri Khalifah Badiji Jailani, karomah tidak dipertontonkan sebagai fenomena spektakuler, tetapi hadir dalam bentuk yang lebih subtil dan fungsional. Karomah tersebut tercermin dalam kemampuannya menghadirkan ketenangan batin, memberikan solusi dalam situasi krisis, serta membangun harmoni sosial di tengah kompleksitas kehidupan modern. Dalam perspektif psikologi spiritual, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk integrasi kesadaran yang memungkinkan individu mengakses dimensi makna yang lebih dalam. Lebih jauh, karomah sejati dalam tradisi tasawuf adalah istiqomah, kemampuan untuk tetap konsisten dalam kebaikan. Dalam konteks ini, kemampuan untuk tetap rendah hati, tawadu, tulus, ikhlas, dan berorientasi pada kemaslahatan menjadi indikator utama dari kedalaman spiritual seorang Khalifah Badiji Jailani. Integrasi hablum minallah dan hablum minannas. Cahaya yang sejati adalah cahaya yang mampu menjembatani hubungan vertikal dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan horizontal dengan manusia, hablum minannas. Khalifah Badiji Jailani menunjukkan bahwa spiritualitas tidak boleh terlepas dari tanggung jawab sosial. Ibadah ritual yang mendalam harus diiringi dengan kepedulian terhadap sesama. Dalam konteks ini, syiar menjadi medium untuk menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sosial, sementara karomah menjadi penguat spiritual yang menjaga konsistensi tindakan tersebut. Cahaya dalam diri, cahaya untuk negeri, bukan sekedar ungkapan simbolik, melainkan paradigma kepemimpinan yang menempatkan spiritualitas sebagai fondasi transformasi sosial. Sosok Khalifah Badiji Jailani menunjukkan bahwa perubahan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai
hanya melalui pendekatan struktural, tetapi harus dimulai dari transformasi batin individu. Ketika hati telah diterangi oleh cahaya ilahi, maka setiap langkah, keputusan, dan tindakan akan menjadi sumber kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Dalam konteks inilah, syiar dan karomah menjadi dua sisi dari satu realitas. Cahaya yang berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan, namun memberikan manfaat nyata bagi manusia. Dimensi nurani, cahaya yang menyelimuti wajah dan tubuh Sang Khalifah Badi'i Jailani. Dalam tradisi tasawuf terdapat pemahaman mendalam bahwa cahaya batin, nur al-batin, yang telah mencapai tingkat kemurnian tertentu tidak hanya bersemayam dalam dimensi spiritual, tetapi juga memancar ke dalam dimensi lahiriah. Fenomena ini sering disebut sebagai tajalli an-nur, yakni manifestasi cahaya ilahi yang tampak pada ekspresi wajah, sikap tubuh, serta kehadiran seorang hamba yang telah dekat dengan Tuhannya. Dalam konteks ini, narasi mengenai sosok Sang Khalifah Badi'i Jailani kerap menggambarkan adanya pancaran cahaya yang menyelimuti wajah dan tubuhnya. Namun dalam kerangka akademik sufistik, fenomena ini tidak semata dipahami secara literal atau fisikal, melainkan sebagai simbol dari kedalaman spiritual yang telah terinternalisasi secara utuh dalam dirinya. Cahaya yang menutupi wajah dan tubuh tersebut dapat dimaknai sebagai refleksi dari kondisi hati yang telah bersih dari dominasi ego dan dipenuhi oleh kesadaran ilahi. Dalam istilah tasawuf, kondisi ini berkaitan dengan makom ihsan, yaitu keadaan di mana seseorang beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak mampu, ia menyadari bahwa Allah senantiasa melihatnya. Kesadaran ini melahirkan aura ketenangan, kewibawaan, dan kehadiran yang menenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Lebih jauh, pancaran cahaya tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk barokah, energi spiritual yang membawa kebaikan dan ketenangan. Dalam interaksi sosial, kehadiran seorang khalifah yang telah mencapai kedalaman spiritual tertentu seringkali mampu mempengaruhi kondisi psikologis orang lain secara positif, tanpa harus melalui komunikasi verbal yang intens. Hal ini selaras dengan pendekatan psikologi transpersonal yang mengakui adanya dimensi energi dan kesadaran dalam hubungan antar individu. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa dalam kaidah sufistik, manifestasi cahaya lahiriah bukanlah tujuan utama, melainkan konsekuensi dari proses batin yang panjang. Oleh karena itu, seorang khalifah tidak berorientasi pada penampakan tersebut, melainkan pada penjagaan hati agar tetap bersih, ikhlas, dan istiqomah. Dalam perspektif ini, cahaya yang tampak pada wajah dan tubuh Sang Khalifah Badi'i Jailani hanyalah bayangan dari cahaya yang lebih hakiki, yaitu cahaya iman dan makrifat yang bersemayam dalam hati Sang Khalifah Badi'i Jailani. Dengan demikian, narasi tentang cahaya yang menyelimuti sosok
Khalifah Badiji Jailani harus dipahami sebagai representasi simbolik sekaligus spiritual dari keberhasilan dalam menapaki jalan sufistik. Ia bukan sekedar fenomena visual, tetapi indikator dari kedalaman relasi antara hamba dan Tuhannya yang kemudian memancar sebagai keberkahan bagi lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, cahaya dalam diri, cahaya untuk negeri, bukan sekedar ungkapan simbolik, melainkan sebuah paradigma kepemimpinan spiritual yang menempatkan transformasi batin sebagai fondasi perubahan sosial. Sosok Khalifah Badiji Jailani menunjukkan bahwa syiar yang sejati tidak lahir dari retorika semata, tetapi dari kedalaman jiwa yang telah ditempa melalui proses tazkiyatun nafs, mujahadah, dan riyadah yang berkesinambungan. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.